Pada kesempatan kali ini akan disampaikan orasi ilmiah yang sudah pernah diberikan pada Dies Natalis Universitas Kristen Maranatha pada tahun 2023. Materi ini berjudul Building Programming Plagiarism and Collision Awareness Through Similarity Feedback Generation, atau jika di Indonesia akan menjadi pembangunan kewaspadaan plagiarisme dan kolusi pemrograman melalui pembentukan umpan balik kesamaan. Materi ini merupakan hasil rangkuman dari disertasi beserta 22 publikasi yang menyertainya. Saya adalah Oscar Karnalim, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komputer di Universitas Kristen Maranatha. Ketidakjujuran menjadi semakin marak di dunia akademik. Hal ini tentu saja dapat merusak integritas dari hasil pembelajaran siswa. Mengapa? Karena ketidakjujuran yang tidak dicek dapat menyebabkan tingkah laku normatif yang disfungsional. Dalam artian siswa merasa menjadi tidak jujur adalah hal yang wajar dan diperbolehkan. Isu ini tentu juga muncul di pendidikan komputer atau IT. Terdapat dua bentuk umum, yaitu plagiarisme dan kolusi pemrograman. Penanganan sendiri biasanya melalui dua pendekatan, yaitu edukasi, yaitu penjelasan ekspektasi pengajar terkait plagiarisme dan kolusi. Lalu yang kedua adalah hukuman, pemberian efek jera pada siswa yang melakukan plagiarisme dan kolusi. Untuk hukuman, biasanya dibantu oleh kakas otomatis deteksi kesamaan, seperti Turnitin, namun fokus pada pemrograman. Kedua penanganan tersebut tentu bersifat saling melengkapi dan komplementer. Namun, edukasi akan lebih bermanfaat bagi para siswa. Pertama, siswa mengetahui kasus-kasus yang dianggap plagiarisme dan kolusi. Kedua, pendekatan di sini bersifat mencegah, bukan mengobati, sehingga jumlah kasus plagiarisme dan kolusi akan turun lebih signifikan. Ketiga, pendekatan mencapai semua siswa, tidak terbatas hanya pada mereka yang melakukan plagiarisme dan kolusi. Namun, terdapat beberapa limitasi dari pendekatan edukasi yang ada saat ini. Pertama, terlalu bergantung pada usaha pengajar, karena penyampaiannya bersifat manual. Kedua, informasi yang diberikan terlalu umum dan bisa jadi tidak relevan pada saat itu. Biasanya, edukasi dilakukan pada awal perkuliahan dan sebelum mereka melakukan tugas. Ketiga, tidak ada peringatan ketika siswa akan melakukan plagiarisme atau kolusi. Padahal, momen tersebut cukup krusial bagi mereka yang tidak sengaja melakukan plagiarisme atau kolusi. Sebagai solusi, dibuat sebuah sistem dengan nama eStrange. Ini adalah sistem pengumpulan tugas yang mengotomatisasi proses edukasi plagiarisme dan kolusi, memberikan informasi yang dipersonalisasi agar lebih mudah dimengerti oleh siswa, dan mengedukasi pada waktu yang tepat setelah siswa selesai mengerjakan tugasnya. Siswa sudah mengerti tugasnya seperti apa dan bagaimana bentuk plagiarisme dan kolusinya. Cara kerja sistem, semua kesamaan yang superficial dan tidak umum akan dilaporkan untuk setiap karya siswa beserta dengan kemungkinan penyebabnya. Superficial berarti siswa tidak bisa belajar menipu kakas deteksi kesamaan yang biasanya digunakan untuk deteksi plagiarisme dan kolusi. Lalu yang berikutnya, kenapa kami fokus pada yang tidak umum? Karena supaya siswa tidak merasa bahwa semua kesamaan adalah hasil ketidaksengajaan. Jika satu karya benar-benar unik atau hanya berisi kesamaan umum, maka akan diberikan simulasi dengan informasi yang serupa. Untuk menjaga privasi, laporan kesamaan hanya menampilkan karya pengirim dan contoh penyamaran kesamaannya. Jadi, kode siswa lain tidak akan ditampilkan. Terlampir gambaran umum sistem, jadi siswa menggunakan program ke sistem kami, lalu program tersebut disimpan dalam database. Simulative Feedback Generator akan mengambil program tersebut dan membandingkannya satu sama lain. Setelah itu, akan dibangkitkan laporan kesamaan atau simulasi
dan dikirimkan ke siswa-siswa yang terlibat. Similarity Feedback Generator sendiri memiliki 4 buah modul. Yang pertama adalah Similarity Detector untuk membandingkan satu sama lain. Lalu ada Long Common Code Remover untuk membuang kode-kode yang dirasa umum. Dan berikutnya adalah Similarity Report Generator dan Simulation Report Generator untuk membangkitkan laporan kesamaan dan simulasi. Bentuk laporan kesamaan kurang lebih seperti yang ada di layar. Pertama, akan berisi informasi umum terkait dengan plagiarisme dan kolusi. Lalu program yang dikumpulkan akan ditandai di bagian-bagian yang dirasa sama, lalu dijelaskan dalam bahasa manusia kenapa bisa sama. Lalu juga akan diberikan kode contoh untuk lebih mempermudah siswa mengerti konteks yang ada. Akan juga diberikan fakta acak untuk memperkaya pengetahuan siswa. Laporan simulasi kurang lebih sama dengan laporan kesamaan. Perbedaan pertama adalah sisi penyampaian. Penyampaian dalam laporan simulasi lebih terkait pada simulasi, tidak pada kesamaan yang nyata. Lalu yang kedua adalah warna yang diberikan dalam bentuk warna hijau untuk mengidentifikasikan bahwa laporan ini bersifat simulasi dan mahasiswa tidak perlu khawatir jika mendapatkan laporan ini. Terdapat 3 variasi solusi yang diberikan. Pertama, pendekatan segmen pendek. Di sini melaporkan semua jenis kesamaan yang ada. Kedua, ada pendekatan segmen panjang. Jadi melaporkan kesamaan yang tampak disengaja atau yang panjang. Tiga, mirip dengan yang kedua, tapi dengan penambahan gamifikasi. Gamifikasi sendiri, siswa akan mendapatkan poin permainan dengan mengumpulkan tugas unik lebih awal, mencapai poin keunikan tertentu, dan mengumpulkan rencana. Terdapat beberapa modul-modul tambahan yang diciptakan untuk mendukung sistem edukasi yang ada. Pertama, Kakas deteksi kesamaan untuk menghukum siswa yang terlibat plagiarisme dan kolusi. Ada 2 modul, yang pertama disebut dengan Strange dan yang kedua adalah C-Strange. Lalu terdapat pula Kakas kualitas kode agar siswa tidak mengumpulkan karya yang unik namun tidak bisa dibaca. Modul ini didasarkan oleh Checkstyle dan Play8. Eksperimen sendiri dilakukan sebanyak 5 kali dan dibagi ke dalam 5 bagian besar. Pertama adalah pengujian teknis, lalu 3 eksperimen kuasi untuk setiap pendekatan, dan eksperimen kuasi tambahan untuk mengukur dampak insentif gamifikasi. Pengujian teknis, pertama kami membandingkan efektivitas dan efisiensi dari langkah-langkah preproses untuk deteksi kesamaan. Hasilnya, sistem menerapkan pembuangan komentar, penamaan identifier, dan linearisasi pohon sintaks karena dirasa efektif juga efisien. 3 modul sistem pengumpulan tugas juga diuji secara spesifik. Modul deteksi kesamaan berbasis sistem mubalik lebih efektif dan lebih baik daripada versi simplifikasi JPLEX, Kakas Umum Deteksi Kesamaan Kode. Modul pembuang kode umum lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pendekatan Ngram. Lalu modul kualitas kode membantu siswa paham kualitas kode dan mengurangi jumlah masalah kualitas kode tersebut di tugas. Strange juga diuji pada level teknis dan penggunaan, yaitu Kakas untuk mendeteksi plagiarisme dan menghukum siswa yang terlibat. Ditemukan bahwa Kakas membantu asisten untuk identifikasi plagiarisme dan kolusi dengan deteksi yang lebih efektif daripada JPLEX untuk tugas yang diberikan. C-Strange juga diuji, namun hanya pada level teknis. Hasil lebih baik, namun perlu waktu yang lebih banyak. Eksperimen kuasi untuk pendekatan segmen pendek. 2 eksperimen kuasi dilakukan pada 2 semester di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Kelompok kontrol dilakukan pada Ganjil 2019-2020, sedangkan kelompok intervensi dilakukan pada Ganjil 2020-2021. Terdapat 2 jenis eksperimen. Untuk yang berbasis mata kuliah diterapkan pada pemrograman dasar S1 Sistem Informasi.
Sedangkan untuk berbasis siswa, dilakukan pada dasar pemrograman teknik informatika, juga struktur data. Metrik evaluasi sendiri memiliki validasi statistik dan terbagi menjadi dua komponen. Pertama adalah survei di akhir semester terkait pengetahuan plagiarisme, kolusi, dan ketidakbergunaan penyamaran kesamaan. Terdapat 24 pertanyaan. Meningkat berarti level pengetahuan siswa lebih baik. Kedua adalah rata kesamaan karya. Diukur berdasarkan 3 level kesamaan. Menurun berarti baik, mengingat karya siswa menjadi semakin unik. Ditemukan bahwa siswa dengan pendekatan segmen pendek lebih paham terkait plagiarisme, kolusi, dan ketidakbergunaan penyamaran kesamaan dibandingkan siswa dengan pendekatan konvensional. Rata kesamaan kode siswa juga ternyata lebih rendah, walaupun pada level pseudo-semantik, mendekati level makna. Untuk eksperimen kuasi pendekatan segmen panjang, 3 perbandingan dilakukan pada 3 semester di Fakultas Teknologi Informasi. Eksperimen berbasis siswa berarti siswa yang sama mengambil 2 mata kuliah, yaitu pemrograman dasar dan pemrograman berorientasi objek. Lalu ada juga eksperimen berbasis mata kuliah. 2 periode mata kuliah pemrograman dasar sistem informasi dibandingkan, dan juga 2 periode mata kuliah dasar pemrograman teknik informatika dibandingkan. Setelah temuan-temuan dihasilkan, maka akan dibandingkan secara kualitatif satu sama lain. Mengapa dilakukan hal seperti ini? Karena keterbatasan waktu disertasi. Metrik evaluasi sama dengan pendekatan segmen pendek, kecuali rata kesamaan kode diganti dengan jumlah kasus plagiarisme dan kolusi yang teridentifikasi. Siswa dengan pendekatan segmen panjang lebih paham terkait plagiarisme dan kolusi dibandingkan dengan segmen pendek. Jumlah kasus plagiarisme dan kolusi juga menurun dan secara signifikan. Berikutnya eksperimen kuasi untuk pendekatan segmen panjang dengan gamifikasi. 3 eksperimen juga dilakukan untuk 3 semester. Untuk eksperimen pertama terkait mata kuliah pemrograman dasar dan struktur data. Kedua terkait mata kuliah pemrograman dasar saja. Lalu yang ketiga terkait struktur data lanjut dan pemrograman berorientasi objek lanjut. Untuk metrik evaluasi, ada pengetahuan plagiarisme, kolusi, dan ketidakbergunaan penyamaran kesamaan. Terdapat seberapa awal tugas dikumpulkan sebelum deadline, dan keterlibatan siswa. Dalam konteks ini adalah proporsi akses ke laporan kesamaan dan proporsi jumlah tugas. Siswa dengan gamifikasi sedikit lebih paham terkait plagiarisme dan kolusi dibandingkan tanpa gamifikasi. Mereka juga mengumpulkan tugas lebih awal, mengurangi tekanan untuk melakukan plagiarisme dan kolusi. Mereka lebih aktif berinteraksi dengan sistem, mengakses laporan kesamaan lebih sering, dan mengumpulkan tugas lebih banyak. Sebagai tambahan, kami juga melakukan eksperimen kuasi untuk mengukur dampak dari insentif gamifikasi. Eksperimen dilakukan pada 2 mata kuliah yang memiliki materi serupa, yaitu pemrograman aplikasi. Di teknik informatika diberi nama AOOP, sedangkan di sistem informasi diberi nama PAP. Keduanya menggunakan pendekatan segmen panjang dengan gamifikasi, dan hanya dibedakan dalam bentuk insentifnya. Untuk BAP diberikan 5 poin tugas tambahan, sedangkan untuk AOP akan diberikan insentif berupa uang. Metrik evaluasi serupa dengan eksperimen kuasi untuk pendekatan segmen panjang dengan gamifikasi. Ditemukan bahwa siswa dengan insentif nilai lebih paham terkait pengetahuan yang diberikan. Untuk kasus ini adalah plagiarisme dan kolusi, dan lebih berinteraksi dengan sistem. Namun, siswa cenderung lebih lambat dalam mengumpulkan tugas. Sebagai kesimpulan, sistem pengumpulan tugas yang mengotomatisasi proses edukasi, plagiarisme, dan kolusi, memberikan informasi yang dipersonalisasi dan mengedukasi pada waktu yang tepat telah dibangun dan juga dievaluasi. Terdapat 3 jenis pendekatan, dan ketiga-tiganya juga sudah dievaluasi. Secara umum, siswa dengan pendekatan yang ada lebih paham plagiarisme dan kolusi. Mereka juga cenderung lebih jarang terlibat dalam ketidakjujuran tersebut. Terlampir daftar publikasi yang ada
5 jurnal, dan sisanya adalah publikasi conference, terindeks Scopus. Terima kasih.